Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas soal UTBK 2021 khusus bagian biologi. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Ya, soal yang pertama, Plasmodium vivax masuk ke tubuh manusia dalam bentuk bla bla bla. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa sih Plasmodium vivax itu? Ya, mungkin teman-teman masih ingat di bagian bab protista, Plasmodium vivax ini masuk ke dalam kelompok protista mirip hewan atau protozoa. Lebih spesifik lagi, mereka masuk ke dalam kelas sporozoa yang menyebabkan penyakit malaria. Nah, karena menyebabkan malaria, maka ada dua inang yang terlibat. Yang pertama adalah nyamuk, yang kedua adalah manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan, dalam bentuk apa Plasmodium itu pindah dari tubuh nyamuk ke manusia? Ya, jawaban yang tepat itu adalah sporozoid. Nah, mari kita lihat pembahasannya. Nah, di sini ya, sporozoid dari tubuh nyamuk dia akan pindah ke manusia, ke bagian sel hati. Mungkin untuk mempermudah teman-teman mengingat ya, bahwa untuk penyebaran dispersi dari kelompok organisme yang ada di bumi, sebagian besar itu melalui spora, biji, ataupun yang sejenisnya. Nah, untuk protozoa ini kurang lebih sama atau mirip. Dia menyebarkan generasinya melalui fase yang disebut dengan sporozoid. Ya, makanya jawaban yang tepat adalah sporozoid. Nah, selain bagian ini yang sering ditanyakan pula adalah fase seksual dan fase aseksual. Dari Plasmodium ini. Nah, di sini kita bisa lihat fase seksualnya itu terjadi di bagian ini. Ada makrogamet dan mikrogamet yang nantinya akan melakukan fertilisasi untuk membentuk zigot. Jadi, fase seksual berlangsung di tubuh nyamuk. Nah, sedangkan fase aseksualnya berlangsung di sel darah merah kita. Di sini bisa kita lihat merozoid akan masuk ke dalam sel darah merah dan dia akan melakukan sporulasi, memperbanyak dirinya. Dan itulah yang menyebabkan jumlah sel darah merah dari penderita malaria akan menurun drastis. Karena akan digunakan oleh merozoid untuk memperbanyak dirinya menggunakan segala sumber daya yang ada di dalam sel darah merah. Jadi fase aseksual berlangsung di tubuh manusia. Lebih tepatnya di bagian sel darah merah. Jadi seperti itu untuk jawaban nomor 1. Berikutnya ke bagian soal nomor 2. Bagian buah mangga yang biasa kita makan merupakan perkembangan dari lapisan. Ya, jawaban yang tepat yang mana? Oke, bagus sekali. Jawaban yang tepat adalah mesokarpium. Mari kita lihat gambar berikut ini. Jadi, berdasarkan perkembangannya, terdapat 3 lapisan dari buah. Yang pertama adalah endokarp,
Yang ini terdapat pada lapisan biji. Yang kedua mesokarp, yang ini merupakan lapisan daging buah. Dan yang ketiga ada exokarp, ini bagian kulit buah. Nah, bagian yang kita makan pada buah mangga dan pada buah dari tanaman lain pada umumnya itu adalah bagian daging buah yang merupakan bagian dari mesokarp. Nah, mungkin ada beberapa pengecualian dari beberapa jenis tumbuhan seperti nangka, lalu buah stroberi, lalu buah jambu monyet yang merupakan kelompok buah semu. Nah, pada jenis-jenis tumbuhan ini bukan mesokarp yang kita konsumsi. Untuk lebih detailnya teman-teman nanti bisa mencari informasinya lebih lanjut ya. Oke, kita beranjak ke nomor 3. Tahap perkembangan embrio di mana terdapat bentuk bola. Jadi bentuk bola dengan rongga. Ini adalah kata kuncinya. Yang terletak di antara dua kutub disebut, jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah blastula. Mari kita lihat gambar berikut sebagai pembahasannya. Nah, di sini blastula itu adalah perkembangan dari zigot. Zigot itu adalah pertemuan sel sperma dan ovum yang mengalami penggabungan ya menjadi satu sel. Nah, zigot ini nanti akan membelah menjadi 8 sel seperti bola padat. Ini nanti yang disebut dengan morula. 8 sel bola padat. Nah, morula berikutnya akan membelah kembali menjadi blastula, menjadi sel yang lebih banyak, tapi dengan ciri lain yaitu dia memiliki blastosol. Blastosol ini adalah rongga ya, yang tadi menjadi poin penting dari soal yang ditanyakan. Makanya jawaban untuk soal ini adalah blastula. Nah, setelah blastula dilanjutkan ke tahapan gastrula. Mirip seperti blastula, yang menjadi perbedaan adalah terjadinya gastrulasi, yaitu terjadi proses invaginasi atau proses pelekukan ke dalam. Jadi mirip seperti bentuk bulan sabit ya. Nah, yang menjadi ciri khas lagi dari gastrula mulai terbentuk lapisan embrionik. Pada kelompok diploblastik ada endoderm dan ectoderm, pada triploblastik ditambah dengan mesoderm. Jadi seperti itu. Baik, lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Sukrosa yang ditransfer keluar dari floem sel akar akan diubah menjadi amilum di dalam organel. Oke, di sini kata kuncinya adalah sukrosa berubah menjadi amilum. Dalam kata lain, organel ini akan dijadikan tempat untuk menyimpan amilum nantinya. Yang manakah dari kelima organel sel ini yang berfungsi untuk penyimpanan khususnya amilum? Oke, kita coba telisik satu-satu. Nah, lisosom ini bentuknya adalah bola ya,
yang isinya organel yang berbentuk bola yang berisi enzim hidrolitik, jadi bukan amilum. Glioksisom mirip dengan lisosom, ya, berbentuk bola vesikula yang berisi enzim khusus untuk proses perkecambahan. Plastida mungkin yang erat dengan yang sering kita dengar itu adalah untuk fotosintesis ya. Tapi kita lihat apakah ada fungsi lain nantinya. Lalu ada peroksisom. Nah, ini mirip dengan glioksisom dan lisosom. Dia berisi enzim katalase untuk menguraikan peroksida air. Dan vakuola juga untuk penyimpanan. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah amiloplas sebenarnya. Ya. Jadi sukrosa hasil fotosintesis akan dipindahkan ke dalam amiloplas dan di sini akan diubah menjadi amilosa ataupun pati starch. Loh, berarti tidak ada jawabannya. Tetap ada ya. Jadi amiloplas itu adalah salah satu bagian dari plastida. Ya. Dari plastida. Karena plastida terbagi menjadi dua. Ada yang berwarna, nanti disebut dengan kromoplas. Yang salah satunya adalah kloroplas. Dan yang tidak berwarna disebutnya dengan leukoplas. Nah, leukoplas ini terbagi menjadi 3 berdasarkan fungsi atau zat yang dia simpan. Yang pertama ada amiloplas. Ini untuk menyimpan amilum. Yang kedua ada proteinoplas untuk menyimpan protein. Dan yang ketiga ada elaioplas untuk menyimpan lemak. Nah, karena untuk penyimpanan dan pembentukan amilum adalah amiloplas, maka jawaban yang tepat adalah amiloplas atau dalam konteks soal ini adalah plastida. Berikutnya, soal nomor 5. Komposisi basa sitosin pada E. coli diketahui 20%. Jadi diketahui sitosin sebanyak 20%. Yang ditanya adalah berapa basa adeninnya. Nah, pada DNA diketahui terdapat 4 jenis basa nitrogen yang dimana diantara mereka saling berpasang-pasangan. Sitosin berpasangan dengan timin. Mohon maaf. Sitosin berpasangan dengan guanin. Dan adenin berpasangan dengan timin. Berarti apabila sitosin jumlahnya 20%, maka dapat dipastikan guanin juga berjumlah 20%. Berarti total sitosin dan guanin sudah 40%. Nah, sisanya 60% itu adalah milik adenin dan timin. Berarti apabila 60% dibagi 2, masing-masing untuk adenin sebanyak 30% dan timin juga sebanyak 30%. Maka dari itu, untuk soal nomor 5, jawaban yang tepat adalah 30%. Mudah dipahami bukan? Baik, untuk pembahasan soal berikutnya, kita lanjut di part berikutnya ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di bagian berikutnya.